Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum dimulai, mari kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah, niatkan untuk kebaikan kita, ya, orang tua kita, guru-guru kita, santri-santri kita, dan wabil khusus kepada pengarang kitab Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, Riyadul Badi'ah, Syekh Salim bin Sumair, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang saya hormati, yang saya harapkan ridhonya serta doanya para alimil ulama, para ustadz, ustadzah, sepuh, bini sepuh, bapak ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dua hal bapak ibu. Yang pertama berkenaan dengan kisi-kisi nanti ujian akhir. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tugas akhir. Jadi Bapak Ibu mohon izin hari ini kita tidak dulu melanjutkan Hancagarapan karena alhamdulillah pembahasan sudah selesai sampai kepada 4 pembatal wudhu. Nah itu adalah pembahasan akhir kita Bapak Ibu, ya, pasal terakhir yakni nawaqidul wudhu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu ada dua perkara yang akan disampaikan hari ini insya Allah. Yang pertama berkenaan dengan kisi-kisi ujian. Bentar. Nah, berkenaan dengan kisi-kisi ujian. Kemudian yang kedua berkenaan dengan tugas akhir. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk pembelajaran halakoh kita tuh ada beberapa penilaian yang nanti akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan nilai akhir. Yang pertama ada nilai kehadiran, kemudian yang kedua nilai keaktifan, kemudian yang ketiga nilai tugas, yang keempat adalah nilai ujian akhir. Jadi Bapak Ibu nanti untuk nilai sakopah ini tidak mutlak dari hasil nilai akhir. Nah, kemarin sempat rapat dengan Pak Dedi bahwasanya boleh jadi ada yang misalnya nilai ujian akhirnya di bawah KKM, tapi kehadirannya bagus, keaktifannya bagus, tugasnya juga bagus, sehingga itu nilainya bisa menolong. Dan misalnya Bapak Ibu walaupun nilai ujian akhirnya 100, tapi kehadirannya tidak lengkap, kemudian keaktifannya juga kurang dan tidak mengerjakan tugas, maka boleh jadi nilainya tetap di bawah gitu. Jadi 4 kriteria ini Bapak Ibu menjadi penentu daripada hasil akhir nilai sakopah kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu, insya Allah di beberapa saat ke depan, di bulan Desembernya kita akan melakukan ujian akhir. Nah, insya Allah pertama saya akan menyampaikan berkenaan dengan kisi-kisi ujian. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu untuk kisi-kisi ujian kita dari mulai pasal pertama dari muqaddimah Bapak Ibunya, kemudian sampai pasal terakhir bab nawaqidul wudu'i, bab pembatal wudu. Kalau kita melihat karena kita berarti sabar pasalnya Bapak Ibu, ya, muqaddimah pasal pertama arkanul islami, kemudian yang kedua adalah pasal arkanul imani 2, yang ketiga paslun wa ma'na la ilaha illallah, ma'na la ilaha illallah.
Yang keempat alamatul bulugi, pasal ciri-ciri balig. Kemudian yang kelima pasal syurutu ijzail hajari. Yang kelima adalah pasal syarat sah bersuci dengan batu. Ya, yang keenam tentang furudul wudu'i, rukun-rukun wudu. Kemudian yang ketujuh bab niat, yang kedelapan air sedikit dan air banyak. Kemudian delapan, salapan meureunnya sekedap. Maunya delapan air sedikit air banyak, kesembilan mujibatul gusli rukun mandi wajib, yang ke-10 furudul gusli fardu-fardu adus, yang ke-11 syurutul wudu'i syarat sah wudu, yang ke-13 nawakidul wudu'i yakni pembatal-pembatal wudu. Jadi Bapak Ibu kurang lebih kita ada 12-nya, punten ya 12. 10 rukun mandi wajib, 11 syarat sah wudu, 12 pasal nawakidul wudu'i. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu kalau di kitab Sapinah yang jilidnya seperti ini itu kita ujiannya insya Allah sampai kepada pasal nawakidul wudu'i yang ada di halaman 24. Nah, boleh nanti dipersiapkan saja Bapak Ibu. Ini yang pertama. Jadi untuk kisi-kisinya ada 12 pasal Bapak Ibu ya. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12. Satu pasal satu sampai pasal 12. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu adalah tugas akhir. Tuh, ya. Tugas akhirnya apa? Nah, tugas akhirnya dari Dikdasmen adalah membuat notulensi atau rangkuman materi. Ya, jadi Bapak Ibu, wayahna gitunya untuk tugas akhirnya adalah membuat rangkuman atau notulensi dari pasal satu sampai pasal 12. Pasal satu sampai pasal 12. Nah, ini untuk tugas akhirnya. Nah, izin saya menyampaikan Bapak Ibu, kurang lebih ini rekaman atau rekapan rangkuman dari pasal satu. Nah, ini nanti boleh di screenshot dan sama Bapak Ibu nanti dibuat rangkumannya. Yang pertama ini mukadimah sudah Bapak Ibu ya, di mukadimah. Kemudian yang kedua adalah masuk ke pasal, yakni pasal Arkanul Islami Khomsatun. Nah, dibahas berkenaan dengan kemudian yang kedua adalah Paslun Arkanul Iman. Nah, nanti mohon Bapak Ibu nanti di notulensi ada Marotibul Iman. Jadi ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman ayan, ada iman hak, ada iman hakikat. Kemudian Paslun wa ma'na la ilaha illallah. Dari lafadz la ilaha illallah itu ada 12 huruf sehingga melahirkan 12 kewajiban. Ada 6 kewajiban batin dari mulai at-tawakkul, tafwid, as-sabru, ar-ridha, az-zuhdu, at-taubatu. Kemudian dari kemudian yang kedua adalah 6 kewajiban dohir, yakni at-toharo, kemudian as-shalah, az-zakah, kemudian saum, haji, dan jihad. Ini berkenaan dengan makna la ilaha illallah. Selanjutnya berkenaan dengan alamatul bulugi, ciri-ciri balik yang ada 3. Nah, ini Bapak Ibu mohon dibuat notu apa rangkuman anak gitunya. Ini sudah disampaikan. Kemudian syarat sah bersuci dengan batu jumlahnya ada 8 Bapak Ibu. Kemudian tentang fardu-fardunya wudhu jumlahnya ada 6. Nanti bisa naon namina teh ditinjau ulang Bapak Ibu ya. Kemudian ya syarat sah suci ku batu. Jadi di antara keabdolan itu yang pertama tisu plus air, kemudian air saja, kemudian tisu saja. Nah, ini nanti mohon ditulis Bapak Ibu. Ini tentang rukun wudhu. Nah, ada perbedaan goslu dan mashu gitunya.
kesalahan-kesalahan dalam rukun wudhu apa saja. Nah, kemudian ini berkenaan dengan niat. Ada niat dalam sholat fardu, ada niat dalam sholat sunat muakkad, ada niat dalam sholat sunnah mutlak. Nah, kemudian ini berkenaan dengan air sedikit dan air banyak. Air sedikit berapa liter, air banyak berapa liter, Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi ketika airnya sedikit apa, kemudian keuntungan kalau air banyak itu apa. Ya, ini Bapak Ibu ya sudah kita bahas. Tinggal Bapak Ibu dibuat notulensinya atau rangkumannya saja. Nah, berkenaan dengan najis hukmiyah, najis ainiyah, ini berkenaan dengan barang-barang mutanajis tuh Bapak Ibu ya. Ini rangkumannya yang sempat dibahas. Ini membahas pertanyaan. Ya, kemudian ini bab tentang mujibatul gusli, rukun-rukun mandi wajib yang 6. Bukan rukun-rukun punten. Penyebab ya, penyebab mandi wajib yang 6. Dari mulai jima sampai dengan meninggal. Ini tarifnya jima apa Bapak Ibu ya. Apa itu batasan hasyafah. Kemudian tentang keluar air mani. Di sini ada rangkumannya Bapak Ibu ya. Silakan nanti ditinjau ulang saja. Kemudian ini berkenaan dengan syarat sah wudhu yang 10, 8 untuk yang umum, nanti tambah 9 dan 10 khusus yang memiliki udzur. Nah, ini pembatal wudhu dari mulai yang pertama ada yang keluar dari kubul dan dubur sampai kemarin yang terakhir. Ini kurang lebih Bapak Ibu berkenaan dengan sekilas materi yang sudah kita pelajari daripada pasal yang pertama sampai dengan yang terakhir pasal yang kedua. Sekedap. Ada suara bocor ya. Baik. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya bagaimana teknis pembuatan notulensinya. Nah, maka teknis pembuatan notulensi nate kirang langkung seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini notulensi rapat kamari. Muncul Bapak Ibu ya. Nah, untuk penugasan Bapak Ibu, penugasan berupa merangkum materi pertemuan pertama sampai dengan terakhir. Nah, berarti dari pasal 1 atau dari mukodima sampai dengan pasal 12, yakni 4 pembatal wudhu. Notulensinya diketik Bapak Ibu ya. Kemudian nanti dibuat identitas nama, unit, kelas sakopa. Kaifiahnya itu nanti Bapak Ibu membuat rangkuman, jumlah minimalnya itu 450 karakter atau 450 kata. Jumlah halaman 2 sampai 3. Kemudian filenya PDF dikirim ke Google link Google Form yang nanti linknya akan disampaikan. Nah, waktu pengumpulannya ini dari tanggal 21 sampai 27 November. Nah, jadi Rabu depan terakhir Bapak Ibu ya pas pilkada pencoblosan. Nah, itu waktu terakhir pengumpulan notulensi. Nah, pengumpulan tugas ditutup tuh Rabu 27 November jam 23.59. Jadi kalau lebih daripada itu otomatis pengumpulan tugasnya ditutup sahur nanti. Kemudian peserta yang tidak mengupload tugas sampai batas akhir pengumpulan maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Tuh lebar Bapak Ibu ya. Nah, itu satu nanti untuk tugas Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua untuk ujian. Nah, ujiannya itu nanti hari Rabu tanggal 4 Desember Bapak Ibu. Nah, kisi-kisinya sesuai dengan silabus yakni dari materi 1 pasal 1 sampai dengan materi 12. Pasal 12. Durasi waktunya nanti untuk ujian biasanya 60 menit, wayahna sekarang mah katanya 30 menit Bapak Ibu ya. Jumlah soalnya insya Allah 25 PG. Ujian dilaksanakan melalui pengisian Google Form. Nah, kemudian hasil ujian diumumkan pada hari Senin tanggal 9 Desember. Nah, KKM-nya berapa? 75.
Ya, kalau misalnya di bawah KKM bagaimana? Berarti nanti ada remedial tanggal 11 Desember. Insya Allah Bapak Ibu untuk waktunya sama dengan waktu Sakopah kita. Gitu Bapak Ibu kurang lebih ini deskripsi atau gambaran untuk ujian akhir dan tugas akhir. Nah, sebelumnya Bapak Ibu dipersilakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mangga Bapak Ibu pilih aya nu kirang jelas nembe. Mangga Bapak Ibu bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya baik berkenaan dengan kisi-kisi dan ujian ataupun berkenaan dengan materi, insya Allah nanti untuk pertanyaannya akan dibahas di YouTube ya, izin ya karena waktunya yang terbatas sebagai nanti pembahasan terakhir seperti itu. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan silahkan bisa langsung, kalau pertanyaan berkaitan dengan materi bisa langsung di chat saja Bapak Ibu ya biar nanti dibahasnya bareng-bareng semuanya di YouTube. Dan insya Allah Bapak Ibu setiap yang bertanya akan dimasukkan direkap sebagai nilai tambahan. Dan sekali lagi mohon bagi Bapak Ibu yang bertanya disebutkan nama lengkapnya dan unitnya dari mana. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kersana Bapak Soleh, mangga Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam pengersa warahmatullahi. Ini di tema hari ini ya, saya ada sedikit ganjalan. Masjid di tempat saya itu kalau sholat berjamaah Isya subuh itu imamnya tuh baca Quran yang besar kan Ustaz. Oh iya. Itu teh boleh apa apa gimana hukumnya gitu Ustaz. Oh siap. Soalnya kalau yang saya pahami kalau sholat sunnah kan boleh ya, AA juga sering menyampaikan gitu untuk sholat tahajud bisa pakai mushaf gitu. Tapi kalau untuk sholat berjamaah saya belum dapat dalilnya itu. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima Masya Allah. kasih. Siap. Baik non Pak Soleh. Ya, berkenaan dengan sholat sambil membaca mushaf itu memang nanti ada dua model Bapak Ibu ya. Yang pertama ada yang sholat sambil membaca mushaf itu mushafnya dipegang dengan tangan. Kemudian yang kedua ada yang Qur'annya itu dipakai di standing. Jadi mirip anu buat nyimpen buku di depan gitunya. Ada non standing Ya book betul Ustaz namanya. gitu. Nah, ini kalau seandainya Bapak Ibu ada yang sholat membaca Al-Quran, ini ittifaq. Ittifaq itu sepakat seluruh ulama bahwa itu tidak menjadi masalah. Jadi diperbolehkan. Jadi ketika sholat mau membaca Quran sambil mata itu melihat Quran gitu boleh, baik itu di sholat fardu ataupun di sholat sunnah. Ya, bahkan sebagian ada ulama mengatakan bahwa ketika kita sholat, nah, kemudian sholatnya itu sambil membaca Al-Quran, maka pahalanya double. Kenapa pahalanya double? Karena nanti ada ibadah mata di sana. Ketika lisan mengucapkan idza waqa'atil waqi'ah. Nah, mata juga kan melihat mushaf. Sedangkan mata melihat bacaan Al-Quran itu, tulisan Al-Quran itu adalah merupakan suatu ibadah. Nah, sehingga sebagian mengatakan bahwa ketika kita sholat sambil memandang Al-Quran, memandang huruf-huruf Quran, maka pahalanya itu lebih banyak. Yang ala kulli hal berarti secara kesimpulan, ketika kita sholat fardu ataupun sholat sunnah, tidak mengapa diperbolehkan membaca Al-Quran. Nah, hanya saja yang menjadi pertanyaannya adalah mana yang lebih baik, model standing atau disimpan dipegang oleh tangan. Nah, maka kalau kita Bapak Ibu khawatir terlalu banyak pergerakan, nyimpen ke saku gitunya dibuka deui, lebih baik di standing saja. Karena Bapak Ibu kalau misalnya kita megangnya seperti ini, nanti ada kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Sampai kita sujud si Quran teh dipegang. Jadi ketika sujud teh si tangan teh yang nempel ke tempat sujud teh adalah punggung tangan, maka otomatis sholatnya tidak sah.
Karena saya pernah melihat ada orang yang sholat sambil memegang mushaf, itu ketika turun ruku dan turun sujud, mushafnya tidak dimasukkan ke saku ataupun tidak disimpan misalnya di atas yang permukaan lebih tinggi, tapi si Qur'annya tetap digenggam sampai beliau tuh sujud. Maka otomatis ketika kita sujud sambil menggenggam mushaf Al-Qur'an, maka yang nempel ke sajadah itu adalah punggung tangan kita, bukan telapak tangan. Nah, sedangkan rukun daripada anggota sujud itu adalah telapak tangan. Jadi kan harus gini, nempel nanti. Ini kalah gini misalnya nanti, maka tidak sah. Mungkin itu kersana Pak Soleh. Jadi kalau secara umum tidak ada larangan kita sholat sambil membaca mushaf Al-Quran. Apalagi bagi orang misalnya yang belum hafal, itu diperbolehkan. Hanya saja yang menjadi catatannya harus diperhatikan ketika mushaf itu pakai standing dengan mushaf itu dipegang oleh tangan kita. Wallahu alam bisawab. Siap. Terima kasih, Ustaz. Sami sami pangersa. Baik Bapak Ibu, mangga ada lagi? Mangga Bu dari SMP Putri Tayana Mina ibunya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dengan Saya, Ibu saya dengan Ibu Ayah dari SMP Putri. Bu Aya. Ya, saya biasa dipanggil Miss Ayah, Ustadz. Saya Oh, Miss Ayah dari SMP Putri. Oke, baik. Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Sebenarnya ini saya tidak bertanya terkait materi dan sebagainya ya Ustadz. Ini siap. lebih ke apa namanya ketentuan terkait pelaku Kisi-kisi. ujian Siap. apa. Nah, jadi pengen masukkan gitu karena Ustadz adalah gurunya kami. Jadi mana tahu dengan ada masukannya dari Ustadz Sapria ini bisa membantu kami-kami yang ada di unit terutama yang berada di bawah YDTR karena mungkin banyak juga yang merasakan yang hal sama karena kan Sakafa ini sudah berjalan bertahun-tahun ya Ustadz ya, tapi hal ini saya rasa masih belum ada titik terangnya, solusinya. Nah, ini makanya saya sampaikan semoga dengan ada penyampaian dari Ustadz Sofia ke yayasan, ini bisa membantu. Nah, yang kami hadapi begini Ustadz, kami kan sudah memilih berdasarkan arahan dari yayasan waktu yang sesuai untuk mengikuti sakafah. Nah, di awal tahun ajaran tuh sudah dipilih ya sesuai waktu yang diedarkan oleh Ustadz dan tim yayasan. Kapan dipilih berdasarkan misalnya saya memilih Ustadz karena bisanya kosongnya pagi gitu. Tapi kadang unit teh merubah jadwal Ustadz. Jadi selama satu semester ini saya dengan Ustadz tidak ikut sama sekali nih Ustadz. Ini kebetulan saya bisa karena memang lagi pekan ujian, jadi tidak Hmm. mengajar. Nah, jadi saya tidak pernah ikut sama sekali pelajaran Ustadz di semester ini, beda dengan semester sebelumnya. Jadi selalu nyimak YouTube, alhamdulillah gitu ya Ustadz. Terima kasih banyak karena di-share terus YouTube-nya atau materinya gitu. Nah, mungkin bisa saran Ustadz ke pihak yayasan dari guru sendiri. Jadi kalau mungkin Ustadz yang menyarankan mungkin akan lebih baik ke depannya. Jadi ketika diubah-ubah jadwal misalnya jadi bisa dipertimbangkan terkait jadwal sakafah sehingga kami tidak ketinggalan materi Ustadz gitu. Hmm. Mungkin kalau biasanya kan gitu ya Ustadz ya kalau ada keputusan dari yayasan unit teh akan ikut gitu. Nuhun. Tapi ini kan di Ustadz diubahnya jadi teh kami bingung gitu ya Siap. ngikut yayasan bingung karena memang sambil mengajar nggak boleh ditinggal. Jadi mana tahu maaf ya Ustadz kalau agak sedikit rame. Siap, Jadi siap. mana tahu dengan adanya masukan dari Ustaz Sapria bagaimana nih ke depannya biar teman-teman yang sudah memilih waktu teh tidak diubah dari sesuai unit gitu. Jadi sehingga bisa menyimak dengan baik karena kalau kan tidak sekadar menyimak ya Ustaz, ini teh ilmu untuk kehidupan gitu loh. Jadi Nuhun. kalau cuma nyimak-nyimak YouTube apalagi sekarang gitu ya ada nilai tidak kehadiran saja tapi nilai keaktifan juga gitu. Nah, otomatis kami tidak akan bisa aktif ketika menyimak Nuhun. sambil ada amanah lain. Begitu Ustaz Sapia, hapunten Siap. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Aya. Jadi memang eh ini nanti harus ada regulasi khusus dari rawas nama gitunya Bapak Ibu. Sakopah teh pas istirahat KBM. Enak nama gitunya.
Jadi misalnya teh istirahat KBM teh tos we dari SMP, SMA, SMK di Batam, Jakarta, Bandung, istirahat KBM santri itu dari jam 9 sampai dari jam setengah 10 sampai jam 10 misalnya. Bakwa semua gitunya serempak sehingga ketika kita mengadakan sakopah pun memang tidak terkendala oleh KBM, kemudian tidak terkendala oleh agenda-agenda lainnya. Dan insya Allah Bapak Ibu ini saran yang baik. Nanti saya akan coba sampaikan ketika evaluasi dengan bagian Dikdasmen. Hatur nuhun kepada masukannya. Baik Bapak Ibu, insya Allah karena waktu jua yang sudah jam 10 lebih 2 menit. Insya Allah Bapak Ibu setiap pertanyaan akan kami coba bahas dan atensinya akan saya coba rekap sebagai nilai keaktifannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jangan lupa dipersiapkan untuk mengerjakan kisi apa namanya notulensinya rangkumanana dari pasal 1 sampai pasal 12 dikumpulkan maksimal Rabu depan sebelum jam 12 malam. Saya nama ti ayeuna di ya Bapak Ibunya. Kemudian insya Allah untuk ujiannya tanggal sabaran berarti Bapak Ibu tanggal 4 Desembernya. Hmm. Insya Allah Bapak Ibu semoga apa yang kita pelajari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah berkah hidup kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu, nanti kalau ada yang ingin menyampaikan bisa japri-japri lah Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu, selamat melanjutkan tugasnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu yang belum mengisi absennya, sok mangga diisi heula absennya. Bagusnya mah kalau terlihat rekapannya sambil dilihat rekapannya Bapak Ibu ya. Hari apa yang eh, kita ikut hadir tapi tidak ada rekapannya nanti bisa pakukumaha lah ka Pak Dedi seperti itu. Mangga tunuhun Bapak Ibu boleh live Zoom mangga mangga. Mangga Bapak Ibu yang belum ngisi absen, yang belum screenshot mangga mangga mangga.